Ya, selamat malam sobat, dimanapun Anda berada. Malam ini Premium Entertainment kedatangan komunitas spesial yang berada di chapternya ada beberapa. Betul ya, Mas ya. Jadi ada beberapa yang kita akan bahas malam ini tentang bukan komunitas ya, klub, tepatnya klub. Soalnya ada perbedaan. Nanti kita bahas juga bedanya komunitas, klub, dan ada beberapa. Tapi di tempat kita undang yang klub, di mana mereka punya struktur organisasi yang sama. Jadi nanti sobat bisa join, bisa gabung. Kita akan bahas banyak hal, betul ya. Mulai dari kegiatan, terus sejarahnya nanti dari klub yang satu ini, kita untuk sebut namanya dulu. Terus apa ya, kayak positifnya ikut klub motor gitu-gitu. Jadi kita bahas tuntas di sini dengan narasumber yang ala kadarnya. Ini senior ya. Di dunia klub motor ini senior. Ada yang bisa bertahan tinggal satu orang, bertahan besarin lagi ada. Jadi kita bahas tuntas pokoknya. Jadi malam ini malam yang spesial. Jadi sobat ikutin terus ya. Pembahasan yang sangat luar biasa. Di sini ada penggawa-penggawa gitu ya. Nanti kita perkenalkan satu persatu ya, supaya akhirnya ngobrol kita lebih rileks, lebih nyaman. Jadi sobat bisa tahu bahwa ternyata klub itu seperti ini yang dinamakan klub gitu ya. Mungkin tidak lama lagi kita langsung saja join. Kita mulai dari yang pojoknya dulu. Dari keterangan satu lah. Berdiri apa ya? Enggak ya? Nanti berdiri jadi tinggian ya. Oke, jadi langsung saja dari yang sebelah kanan saya. Sengaja dibedain bajunya ya, biar gampang hafalin namanya. Oke, dari siapa dan jabatannya apa? Oke. Dari Premium 99. Ya, dari Premium Entertainment. Ya, perkenalkan nama saya Hendra. Saya dari klub Archie, itu Aerox Rider 155 Indonesia. Gitu. Kebetulan saya di sini sedang menjabat sebagai ketua chapter, chapter Depok. Itu aja sih perkenalannya. Gimana ya? Di sobat pertama biasa Hendra. Biasanya dipanggil kecap. Dipanggil kecapnya. Kita komplit ya, nanti kita bergeser ke tengah sampai ke belakang. Dan nanti kita ada tamu spesialnya lagi dari Archie. Lagi OTW, tungguin aja ya. Artis ya. Sekarang saya yang baju hijau. Hijaunya hijau Rossi. Ya, hijau pupus. Nama saya Mel. Kebetulan di kepengurusan Archie Depok saya sebagai yang ngurus uang. Jadi bendahara. Ya. Uangnya banyak tapi sedikit. Yang ngurus gaji lah. Gaji teman-teman. Karena suka telat 3 bulan. Oke, itu namanya beliau sebagai bendaharanya di Archie. Jadi satu nih kita tamunya Archie Depok, chapter Depok ya. Sekarang selanjutnya. Ya, selamat malam untuk komentator. Perkenalkan, nama saya Muhadi dari Archie Depok Chapter. Jabatan saya di Archie Depok Chapter itu sebagai humas. Oke. Humas untuk berhubungan dengan sama Archie di luar Depok. Oke. Jadi cuma Archie aja. Archie aja. Iya. Archie. Iya. Apa semua klub? Enggak, Archie aja. Archie aja. Siap. Ini artisnya Archie Depok. Kalau mau lihat nanti di TikToknya banyak. Itu dari yang beliau sebagai humas di chapternya Depok, jadi menghubungkan dengan chapter-chapter lain, komunikasi dan lain, termasuk publish tentang informasi di Archie Depok. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Hai guys, Selamat. nama saya Syarif dari Archie Depok. Jabatannya sih nggak ada member.
Wah, lu tepatnya member aja, member Arci Depok yang paling gede ya. Ada sopir. Oh iya, lupa. Kira-kira gitu aja. Oke. Nah itu Bang Arif, beliau sebagai member. Tapi gosipnya, beliau termasuk penggawa senior juga. Nanti kita bahas. Ya, benar ya. Bang Arif. Oke, berarti sama deh kita bahas apa nih awal-awal masalah. Berarti perkenalan tadi kan udah membernya udah. Jadi sekarang lebih ke klubnya. Iya. Ya mungkin kayak sejarahnya, gitu kan? Berdirinya di sini, mungkin kegiatannya gitu lah. Lebih ke apa dulu kali ya? Sejarahnya dulu aja sih. Atau artinya lah. Artinya umumnya dulu, khususnya dulu. Berarti kalau Arci itu Aerob chapter Bukan. kalau lagi Aerob Rider. Aerob 155 Rider Oh, tuh Arci. Ada 155-nya. Jadi Aerob Aerob 155 Rider Club Indonesia. Oh, oke. Kenapa kita ada 155-nya? Karena Aerob juga ada 125-nya. Jadi Oh, ya, jadi lama. untuk Arci itu khusus Aerob 155. Oh, Jadi catatannya ya. catatan khusus di garis bawahi 155. Jadi yang Aerobnya 125 silakan ke dealer langsung ganti CC-nya 155 kalau nggak boleh. Oke. Berarti kita lanjut tentang tadi Bang Adi bilang ya, siapa nih mau bahas tentang ya Berdirinya Langsung nggak sama pendirinya langsung. Oh, ini terus sendiri. Oh, ini salah satu pendiri. Salah satu Mantap. Kamu kehormatan masuk pendiri. Ini ya, soalnya bayangkan tadi saya di mana ditekankannya salah ngucap. Ternyata beliau adalah pendirinya. Silakan gimana? Awal masalah atau apapun, tapi histori perjalanannya. Kenapa sih dibuat arti? Oh ya. Pertama itu Arci kita di medsos dulu gitu. Kebetulan di bulan November itu 2016 itu ada gembar-gembor Yamaha mengeluarkan Matic tapi seri sportnya lah istilahnya apa? Kan sebelumnya NMAX tuh. Ya, yang touring ya. Ya. Kalau ini kok keren banget gitu, airnya sporty banget gitu dibanding Matic yang lain. Nah, di kumpulan di medsos itu, terutama di Facebook, setelah motor udah launching itu per Februari, karena kan Aerob itu laku keras ya Om. Jadi untuk pembelian pertama itu melalui online. Jadi nggak bisa kita langsung ke dealer, nggak bisa. Jadi kalau membawa duit cash gitu dari plastik itu ada ya? Jadi ya pembeliannya itu emang limited, jadi online dulu gitu. Jadi di Facebook, ayo kita bikin kumpul dulu lah, kita ke depannya mau gimana. Kebetulan difasilitasi sama satu brand aksesoris motor lah misalnya, TDR. Sebut aja. TDR. Aman. Apa? TDR. Oh. Oke. Kadang tidur ya Bang. TDR. Itu kalau dicek. Iya. Aku lagi TDR gitu. Jadi kumpul di TDR, gimana baiknya kita ke depan, kita jangan sekedar kita saja, kita bikin klubnya itu ya diusahakan dari Sabang sampai Merauke ada chapternya gitu. Jadi Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya. Jadi kita sepakatannya nggak mau lingkupnya, istilahnya nggak mau regional di DKI Jakarta saja atau hanya Pulau Jawa saja, tapi kita pengen meliputi seluruh Indonesia, terakomodir untuk klubnya Aerob 155. Berarti 2016 ya? 2017. Berdirinya 2017. Berdirinya itu tanggal 11 Maret 2017 di acaranya Blue Record jadi muncul itu. Udah 5 tahun ya? Ya udah ya jalan Udah diklat berarti. Iya. berarti Cicilan lunas. Sama kecuali yang kayaknya yang 91 belum ya. Oh ya. berarti oke juga ya, berarti
berangkat dari motornya yang belinya nggak bisa langsung direct offline atau online, dibangun seluruh komunitas. Awalnya ternyata tidak mau komunitas, malah naikin levelnya sampai di level. Berarti kalau di motor itu level sebuah organisasi adalah berapa? Ya, Sedang Klub ya. klub yang legal ya. Yang ada legal, ada payungnya, maksudnya ada komunitas. ya. Kita juga biar diakui oleh Senama Negara, kita juga mendaftarkan klub kita di Kemenham. Oh, Jadi ada SK pendiriannya gitu. Karena kan gini, kalau ini sebagai orang awam ya, di luar itu kan ya banyak ya orang kumpul motor gitu ya, ada geng motor lah, gitu. Ada community gitu kan, ada klub, terus mungkin yang kayak yang single ya, single bike ya, nah, itu kan ada mungkin kalau orang awam tuh bingung kayak bilangnya kan semua ya udah komunitas motor, atau ada yang kayak nah ini kayak di orang-orang tua kan biasanya bilang itu kayak motor gitu Yang meratakan. karena yang dilihatnya kan secara umum ya yang kumpul-kumpul itu lah paling di motor lah gitu. Nah berarti kalau arti itu klub motor dan ada legalnya berarti ya? Ya. Ada. Resmi. Iya. Selain di SK Kemenham, kita juga mendaftarkan ke IMI DKI Jakarta. Oh, ternyata IMI juga? Ya, karena kan kita tahu sendiri kiblatnya otomotif di Indonesia itu kan IMI. Inilah Iya. induknya. Induk otomotif ya. Iya. Tuh, sobat. Jadi punya Aerox. Orang tua jangan khawatir. Kalau masuk di Arci legal, aman karena bukan cuma main-main doang. Tapi ini baru sekecilnya doang nih ya. Baru jadi tadi ada di support oleh TDR. TDR makasih ya. Support. Berarti ya mana berarti pasti menaungin juga dong. Pasti ya. pasti. Jadi secara sosialnya TDR yang iniin, Yamaha juga. Tinggal lihat nyari sponsor ya. Kalau ada lagi masalah ya tahu gitu kan. Jadi yang ada di depan ya tahu lah gitu. Ini bukan endorse. Jadi Nah, mungkin nambahin kan tadi artinya nih. Nah, karena kita Saya lanjut dulu ya. masih ada. Setelah launching motor Aerox itu kita disepakati ada musyawarah nasional pertama di Bogor. Oh, Jadi untuk memastikan dan menentukan peraturan termasuk logo arti nasional itu pinginnya seperti apa biar disepakati. Jadi jangan kita pingin dulu berdiri nasionalnya dulu, jangan dulu charternya atau regionalnya dulu. Jadi ya gitu, termasuk kepengurusan nasionalnya, pengangkatan, ADART-nya, peraturan-peraturan kita mau gimana, itu mungkin kurang lebihnya. jadi malah yang dipikirkan bukan chapternya, Iya. tapi dikonsep secara nasional. Iya, untuk Indonesia. Iya. Dari ujung-ujung tuh dibuat dulu gimana logonya tadi. Iya. Berarti itu masuk pembahasan penamaan segala macam. Betul. Oh, Di situ. Oke. Jadi yang ikut Munas itu sekitar 50 orang dari Palembang ada, yang terjauhnya itu dari Surabaya juga ada. Oh, oke. Ada Palembang, ada Surabaya, Surabaya, gitu ya. Pulau Jawa ada. itu berarti di awal berdiri jatuhnya jadi berapa Cek? Untuk tahun 2017 itu sekitar 70-an kalau nggak salah. 70-an udah tahun 2017 itu. Total pertama ya? Ya. Untuk tahun 2022 itu sudah 116 chapter Indonesia. Iya. Berarti kalaupun misalnya dari Depok nih, Ya. touring kemana gitu bisa ketemu sama Aman. Pasti aman. Kira-kira Sepanjang kita istilahnya kalau di klub itu izin lintas, insya Allah teman-teman chapter yang ada di kita lewatin memantau kita, ya hal yang tidak diinginkan pasti ya janganlah, tapi seandainya dia antisipasi kalau ada teman-teman catur, kalau kita ada kendala pasti istilahnya dibantu.
Mede, ya yang buat yang apa? Gimana? Mede. Oh, Mede. Bukan yang bulan Mei ya, bukan yang di depan sana ya, bukan ya. Bukan. Tapi khusus Depok sih yang dicari itunya. Media. Bukan. Oh, Pauk-pauknya. Jadi punya slogan. Slogan, ya. Jadi kalau kita jalan kemana-mana nih, teman-teman Arksi itu udah pada tahu. saya udah nih, kata Depok. Iya, sampai jalan nih, chapter Depok. Wah, pantang pulang sebelum kenyang. Itu pelesetan dari apa slogannya Damkar ya. Kata gue langsung padam. Ya, kalau ini sebelum kenyang. Jadi nggak boleh pulang, kalau belum kenyang itu nggak boleh pulang. Kelihatan sih perutnya. Yang udah kenyang-kenyang ini ya ini. Belakang. Jadi punya slogan tersendiri ya. Iya. Jadi buat gimana? Berarti yang mau sehat dan fit, chapternya Depok aja. Iya, ada nambahin. Kalau ada chapter-chapter lain ikut touring sama Depok tuh senang. Oh, Senangnya kenapa? Karena ketika kita datang ya barang-barang yang pasti makan. Oh, karena ketinggalan aja. Iya, yang ketinggalan. Tapi kalau slogan resminya Arki itu ada, Arki Depok itu ada. Satu rasa, satu persaudaraan. Oh, satu rasa, satu persaudaraan. Jadi yang tadi slogan di bawah itu cuma buat seru-seruan. Tapi Ini buat memang ini beberapa nyata. orang. Buat Ya, kita inilah. ini contohnya. Gitu. Jadi sudah dengar ya tadi udah histori perjalanannya bahwa klub Arki ini benar-benar didesain sedemikian rupa untuk tidak cuma sembarangan ya. Jadi bukan cuma kongko-kongko ketawa-ketawa iya gitu pulang. Tapi secara legalnya dari awal pun sudah dipikirkan konsepnya. Makanya kita adalah klub, bukan komunitas. Gampangnya ya dibilang komunitas, tapi ternyata itu sesuatu hal yang berbeda. Iya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi tentang tadi sejarah Arki, mungkin ada yang mau Sejarah api. Logonya mana sih kalau Arki? Ini Oh kecil. mirip sama ini kan? Mirip. Biasanya Kalau ditambahnya ya ada chapter dan biasanya di bagian ini logonya ini. Oke, nanti logonya kita tampilkan ya, jadi sama jadi tukang editnya nanti tambahin di Ini sini. ada di bawah. Iya. digedein ya, digedein. Jadi logonya Arki Depok menyerupai dengan logo dan itu sah karena itu penambahan saja. Gitu. Kira ada lagi story-story yang bisa berdiri di Kaliku atau apa yang mau bercerita? Ya, namanya motor udah jamak pasti ada pasang surutnya. Oh, Tapi kita udah fight udah berjalan 6 tahun ini berarti kita udah istilahnya kuat lah. Fondasinya udah kuat jadi insya Allah kita Karena dari awal juga emang benar-benar ada konsep gitu. ya gitu. Ya udah nongkrong yuk, ngopi gitu ya, buat klub yuk, buat gitu kan. Karena ya, yang saya pelajari juga kalau klub yang sehat itu ada aturannya. Jadi kalau apa ya kalau komunitas tanpa aturan ya Semaunya. iya semaunya. Jadi orang keluar masuk itu Kelihatannya di jalan gitu, perilaku di jalannya. kita termasuk itu. Iya. Kan kalau di RC itu Fondasinya. kalau kalau istilahnya nanti kalau betul-betul jadi anggota itu ada terpasang ke NRA sebagai keanggotaannya. Ya. Jadi rada nggak Iya, bisa beratnya itu di situ. Kalau kita udah terpasang NRA, kita nggak boleh sembarangan di jalan istilahnya pakai pot atau berhenti di Jebrapos. Maksudnya ya zaman sekarang kan Netizen ya? netizen medsos break. Aduh. Karena kalau macet kan kita, orang-orang pada naik tua nih, gua ikut. pingin ikut deh. Tapi karena beban. iya karena di belakang terpasang NRA istilahnya, kita jadi mundur lagi. Jadi di sisi lain bagus sih buat kita. Positifnya sih Iya, positif ya. Jadi mau apa ya, kayak ngontrol kita kayak Iya. gitu. Karena kayak sekarang kan orang naik motor itu ya udah mana ada bisa motor masuk aja kayak kan. Gitu. Organisasi klub ya kan pasti kayak Arki itu memikirkan strukturnya dulu ya biar supaya kuat. Kenapa dipikirin sampai strukturnya? Karena kita beda kepala, beda pemikiran. Makanya dibikin dulu fondasinya biar kokoh, aturannya dibikin semuanya. Member yang masuk ke dalam
bergabung dalam klub itu jadi nggak bisa semaunya. Oh, Gitu. Jadi ikut aturan lah. Ikut aturan. Ikut aturan. Ikut aturan. Makanya kalau mau touring, mau apa, semuanya kan aturannya jelas. Ah. Biar itu ada aturannya, mau sowan kemana, ada izin lintas, semuanya jelas. Oh, berarti di klub ya. Nggak bisa sembarangan Nggak ya. bisa sembarangan. Nggak bisa ikut aturan, keluar. Itu yang susah di Indonesia, susah ngikutin aturan, Iya. kadang susah. Tapi ya itulah tadi ya bedanya bahwa secara rambu-rambu dijaga, hubungan kita berkendara di jalan juga akhirnya juga menjadi itu aja juga ya. Karena kadang di jalan itu yang tertib itu kayak jadi orang aneh gitu. Iya. Ya sekarang tuh jadi Iya, kalau biasanya. kalau ya itu malah jadi orang aneh. Kayak berhenti di belakang garis ya, lampu merah berhenti di belakang garis itu kayak orang aneh gitu, kayak orang bego-begoan. Kadang malah dimaksonin dari belakang Disuruh maju. Bagian yang anehnya begitu. Apalagi pas di tempat orang nyebrang, lampunya merah, kita berhenti, diomelin dari belakang. Iya. Ya kan, padahal orang nyebrang gitu. Jadi ya itu pentingnya bahwa menjaga etika berkendara. Dan di klub itu ternyata dapat hal itu. Jadi sobat harus juga tahu bahwa di jalan itu punya etika. Makanya kalau tadi diikutin dari strukturnya, arti ini dibuat bukan untuk main-main. Di usianya sudah beranjak sekitar 6 tahun, berarti kalau diambil usia bisnis 3 tahun udah lewat, sama 5 tahun udah lewat tuh. Berarti fondasinya benar-benar sesuai sama harapan pendirinya, ya benar-benar dikotok. Tadi udah ada saatnya. Pengen tahu chapter Depoknya seperti apa? Saatnya kita bicara tentang chapter Depoknya. Oke, siapa yang mau mulai? Dia juga ini. Karena dia foldernya. Nasional harian, nasional harian. Nanti pesannya, ini kok satu orang doang yang ngomong gitu ya? Boleh dari Sisanya ngapain gitu? nanti kecapnya dulu, mungkin dari Ya, kecapnya kan pasti tahu nih sejarah-sejarahnya. Kelamnya mungkin ada, naik turunnya. naik turunnya sebuah perjalanan chapter. Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat chapter yang lain, buat apa supaya ya ini memang proses dalam sebuah organisasi. Boleh silakan. Ambil minum kalau kering. Iya. Ya, berarti saatnya artisnya memperkenalkan diri. Oh, iya. Artisnya silakan bang. Langsung todongnya nyampe dulu aja. Ada perbandingannya. Pantang pulang belum kenyang. Ini pakai kata nyampe Yang pendiri ya? Oh, ini pendiri. Yang pendiri hashtag itu. Penggagasnya. Hai guys, saya Ferry RT dari Arci Depok Chapter. Saya di sini baru 4 tahun ya. Tahu. Baru 4 tahun. Oh, Haji aja 6 tahun. Sini ada nama beliau baru 4. Masuk orang-orang lama. 4 jadi lah. Jabatannya apa? Jabatan Enggak ada. Ada dong. kita semuanya diambil sih. 4L. Joker. Kilo lagi. Joker gak bisa kemana-mana. Tapi yang paling utama atau yang kalau yang lain support mungkin yang utama jabatannya apa? Kalau saya sekretaris. Sekretaris. Ya, ternyata lah. Sekretaris biasanya Seksi cewek. sih. Hah? Sekretaris harusnya cewek. Ini biasa Cuma nama cewek. Jadi yang mudah chapternya buat di Arci Depok bisa yang cewek. Oh, iya. Koordinatornya mau hadir. Oke, kembali lagi tadi topiknya tentang perjalanan chapter Biasanya. Depok ya. Iya. Ya sedikit ya. Ya Banyak yang sedikit. Banyak aja. Ya kan Ini kita harus subuh ya. Jadi kalau sejarah Arci Depok sendiri itu dia berdiri tanggal 5 Mei 2017. Oh, berarti masih Berarti berapa bulan Berarti- setelah nasional Iya. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Bulan. Jadi kan setiap ketika dia berdiri kan setiap chapter deklarasi kan, deklarasi. Nah kita Depok itu di tanggal 5 Mei itu. 5 Mei. Ya. Pede. Secara kode chapternya sendiri di nasional itu kita kodenya itu 10. Chapter ke-10. Chapter ke-10. dalam waktu 2 bulan Ya. dari pendirinya Arci 2 bulan Depok itu sudah kebagian chapter ke-10. Ya, besar. Besar. Besar ya? Membernya 50. Itu cabut nomor nggak sih? Keren. Iya. Iya, itu juga loh. Iya kan
kalau bicara apanya kemarin di Bogor. Deklarasi. Deklarasi Ya, awal. secara nasionalnya Iya, ya. harusnya kan kayak Depok, Jakarta itu kan 1, 2, 3, 4 biasanya. Iya. Jakarta, Bekasi, Tangerang gitu kan. Depok kita tentu Ini faktor orang dalam. Orang dalam kayaknya. Faktor orang dalam. Nah, kita juga dulu ada pemikiran kita cari tanggal yang cantik bukan 5 itu dulu. Oh, ada Oke. Jadi 5, 17. Oh Iya. iya, juga ini. Kasihkan aja 5 tahun Biar nanti. ini. Kayak sebelum didiriin ini ngeliat primbon dulu ya. Iya. Berapa? Kebetulan yang 5 tambah 5 kan 10. Kebetulan kita juga kode chapternya 10. Pantesan member 10 doang. Itu kutukan. Sampai jam 10. Jadi ya itu pemikiran aja. Oh, terus berarti Omel termasuk yang Ya. Omel diri. Ya, memang foundernya juga di secara cabang kebetulan. Depoknya. Bukan kebetulan sih ya. Oh, bukan kebetulan. Ada yang kebetulan. Memang beliau bahwa beliau nasional ya, beliau juga termasuk orang menggagas dan pembahasan Iya. di dalamnya, termasuk chapter Depoknya pun beliau juga Iya, yang Iya. Nah, saat berdiri itu deklarasi itu berapa member? Kemudian sih 50. Enggak, belum. sekitar 15 ya ada. 15. Tapi ya masih tim istilahnya belum diresmikan sebagai member, sebagai pemilik aero dulu kan Oh. nanti yang namanya itu kan kita seleksi. ada seleksi lagi. Iya. Ada seleksi alam ya? Iya. Itu yang pertama, belum ribbon. Oh. Kalau kita yang all new ribbon nih. Oh, iya. Dari satu. Ini versi lama. Berarti guys lebih upgrade baru. Lebih upgrade. penasaran. Belum versi. Saya hampir belum pernah nemu klub yang ada ribbon-ribbonnya gitu, belum pernah sini ini. Yang ada di Cirebon, udah. Oh, itu ribbon. Foundernya belum di-upgrade. Itu versi itu. New Oke, Ribbon. nanti kita beli gitu ya. Berarti saat ini 15 member. Ya. Ketua pertamanya siapa? Kecapnya lah, Kecapnya Om Tarno. Tarno. Iya. Sekarang masih di Udah nggak ada. Udah. Udah. Bisa diganti. Bisa diganti. Tapi dia udah ke DNDC. Iya. Jadi sekarang udah generasi keberapa kan? Chapter kelima ya. Berarti Hendra itu sudah generasi yang ke Kecap berapa? Ketiga. Tiga. Tiga. Yang pertama Pak Tarno. Oh, Tarno apa ya? Oh. Yang kedua? Di belakang saya. Wah, ini. Bro, jadi kedua ya. Jadi Apa? malu. Tadi dibilangnya adalah, nah itu tak bilang tadi di awal. Beliau sih anggota, berarti anggotanya levelnya beda. Nah, beliau adalah keduanya juga. Yang kedua di 2 dan 3. Jadi 2 periode. dua periode. Ya, Purnawirawan. Perpanjangan jabatan kedua ketiga. Berarti mereka yang sebenarnya kalau dibilang kelima berarti belakang 2, 3, 4. Sebenarnya benar Ya. atau Yang kelima sebenarnya. Lima. Oh. Tempatnya. Kalau yang 5 tadi Empat ada dong. mungkin Lima. Si Emily itu kan sempat turunin ya. Ya. Tapi kan seperti di kecap loh. Iya. Jadi tetap dihitung lah. Tetap itu. Yang ini ya itu. Nggak apa-apa. Iya. Benar. Satu periode ya, satu periode. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Nah, kalau yang tadi Ngomong satu kali lagi. Enggak Dua juga. kali. ada itu atau Iya. ngikutin setir yang belakang atau tiga? Jadi memang kalau di RC Depok itu kan yang sesuai ketentuan ADART-nya tadi ya secara nasional melakukan musyawarah chapter ya, dimana itu memilih ketua chapternya baru. Jadi setiap 2 tahun. Oh, per 2 2 tahun. tahun gitu. Cuman kenapa bisa sampai ke 5? Ya di situ ada cerita-ceritanya gitu. Panjang. Jadi ada lika-liku perjalanan. Nah, ya, lika-liku Mungkin perjalanan. dikasih sentilan dikit aja boleh. Ya, tadi salah satu ada teman bilang ada yang diturunin. Oh, ada yang kita turunin secara paksa. Karena tidak bisa diklaim karena memang sudah ada aturannya. Ya karena memang ya balik lagi ya karena bentuknya musyawarah ya. Oh, Dari Kesepakatan bersama. kesepakatan bersama. Jadi tidak serta merta jadi ada apa pribadi gitu ya. Oh. Bukan PBK lah ya. Ya bukan Nah, PBK. ya.
hampir mirip. Intinya untuk kepentingan chapter, bukan Jadi halnya karena tadi ya berangkat dari Fondasi Indonesia PIN, ADRT-nya ada, jadi semuanya juga berdasarkan musyawarah, bukan dari personal. Iya. Jadi maka ada yang berisiko ataupun berdasarkan pertimbangan itu akhirnya diturunkan lah ya, diganti untuk jadi yang lebih baik lagi. Itu soalnya ada lagi kan. Itu ada yang ribut-ribut itu kan. Nah, itu yang menariknya itu di situ sebetulnya. Jadi yang jadi ciri khas Depok. Kita cerita ke Ripon ya. Ini berarti kilasnya. Belum startnya sebetulnya. Jadi saat itu kebetulan ditinggal setelah deklarasi ya. Setelah deklarasi 2 minggu 2 bulan. 1 bulan. 1 bulan setelah kita deklarasi, di situ banyak berapa member yang keluar? 49. 99% setelah deklarasi itu 1 bulan itu semuanya keluar mengundurkan diri. Tersisalah Satu sendiri. nah, sendiri, sisa sendiri. Jadi jabatan lu counter tadi. Balik nih. Kayak tadi kan kalau yang diturunkan itu 1 orang. Ini yang dikeluarkan ya 99%. Dan dikeluarkan dari mereka ini Mengundurkan diri. Deklarasi selang berapa? Bulan Langsung mundur teratur itu. Sisa 1 orang. Sisa 1 orang. Desember 2017 deklarasi, Januari 2018 bubar. Bukan bubar sih, ditinggalkan. Ditinggalkan. 31 orang, kalau bubar kan habis. Habis. Nah, di Iya. Februari kita mulai masuk. Jadi beliau lah nih yang mempertahankan bendera. Ya, Pegang ini. Jangan sampai turun ini. Karena ini yang Jadi memang historinya bagus. Kalau bisa diceritain sedikit itu beliau ini juga kan salah satu adminnya Facebook Yamaha Aerox ya. Betul ya? Nah, jadi nama Facebooknya ya, nama Facebooknya apa? Yamaha Aerox 155 Indonesia. Nah, Yamaha Aerox 155 Indonesia. itu udah terkenal, beliau lah miminnya. Nah, ini orangnya. Kan orang banyak yang nggak tahu miminnya kan. Nah ini mimpi. Nanti kita blur aja kalau gitu. pakai topeng. Kalau ada yang pernah sakit hati nih orang ini. ada yang posting-postingan nggak Ditolak. tampil ditolak berarti ini. Ini bertanggung jawab. Jadi dasarnya sudah jelas bahwa beliau itu menjaga keutuhan sebuah keadilan. Dasarnya bukan masalah benci atau tidak suka, tapi kalau mengganggu, ya memang harus ditolak lah ya. Pasti yang kena memang pondok-pondok sendiri kan berharapnya nanti di awal kan udah bisa jagain sampai legalnya, sampai masuk ke ininya. Nah, di sebelahnya tuh ada ini gitu ya. Jadi ini bukan yang iseng-iseng atau tadi bilang cuma komunitas yang ngomong bareng, iya kita ngobrol itu jadi tidak. Jadi kalau ada hal itu ya memang benar-benar sudah dijaga. Nah, lagi kan tadi gimana tuh? Tinggal sebayang ini ya, tinggal sendiri. Nah, Gimana cara membangun ya, itu jadi yang apa ya, big questionnya lah. Kenapa masih bertahan? Ini tinggal sendiri, masih mempertahankan arti Depoknya, terus bisa naik lagi. Nah itu alasannya kenapa gitu? Ya, dasarnya Arci itu skupnya nasional, saya yakin sih gampang lah. Kebetulan itu kan masih baru-barunya, jadi pemilik Aerox juga masih banyak lah istilahnya. Kita cari teman yang sepemahaman, sepemikiran, Frekuensi lah. jadi ada frekuensi yang ya di hati ya, yang mau ada yang mau gabung yang harus taat aturan. Salah satunya ya Om Sarip ini salah satu anggota yang saya rekrut juga. Anggota pertama Ya. di Ripon. Yang kedua, satunya Azizi. Oh, Jadi itu saya begal itu di Margonda. Iya, kalau dulu kan istilahnya yang ya kalau Aerox kan motor yang istilahnya baru lah yang Dan Nesking. mencolok. Ya, kalau yang Jalannya. jadi kalau jalan tuh mencolok lah, beda gitu. Kebetulan dia tuh motornya udah monosok gitu. Jadi soknya udah monosok. Udah Ya, kebetulan saya begal di Margonda. Bukan begal PP ya? Jadi PP. Ya BK sama PP. Iya. Kalau PP
bisa nanya alamat, Oh. mereka langsung. Ya, terus saya pepet, Om itu saya basa-basi istilahnya, Om itu bagus motornya kok di monosok? Oh iya di anu, oh ya saya juga punya Aerox. Kalau mau gabung kita join yuk di Acik. Saya boleh minta handphonenya. Nomor handphonenya. Ya nomor handphone. Jangan minta lu beda. Oh beda. Minta nomor handphonenya. Ya udah kasih kebetulan. Ya, jadi saya juga bikin grup. Terus yang selanjutnya Sarif. Kalau ini gabung di Kalau Mega. Sarif kan di medsos ya Om. Facebook dari Oh di Facebook. Yang gabung di Mega. Mega. Langsung kita japrian. Ayo Om, kita kobar. Udah ada 50 orang. Ini masuk ini kuat. Padahal yang kedua. Ada cerita lucunya deh. Coba lanjut Om. Jadi Sorry. jadi gini, saya kan lihat pertama kali di Facebook waktu beli motor, klub apa nih yang pikiran saya memang nasional kan, klub apa nih, oh ketemu lah ada Yachi di situ sama Archie. Pertamanya itu saya kontak ke Yachi pertamanya, cuman nggak direspon, tapi kalau Archie cepet banget responnya. Ya udah, saya ke Archie tuh, ketemu lah sama Omel. Waktu ngobrol kita ngasih nomor handphone, dia bilang kopdar ya ketemuan. Oh siap Om, di mana? Di Margonda kalau nggak salah Pak. Roti bakar itu ya? Kebar, Juanda. di situ Juanda. Oke Om, pikiran saya ketika kopdar itu kok rame nih, seru nih, asik nih, udah prepare kan jalan. Pas udah nyampe Kebar, oh saya takut juga kan, wah rame juga. Saya pikir tuh anak arti semua kan, masuk aja pede ya kan. Pede ngobrol ketemu. Mana Om yang lainnya? Enggak, kita doang berdua. Itu saya langsung maksudnya gimana ini? Kalau marketing, ini marketingnya parah ini. Marketingnya bagus dia. Marketingnya bagus. Jadi beliau ini memang kalau buat di Archie Depok inilah apa untuk organisasinya bagus. Jadi Panutan lah ya. ya dia bilang yuk kita bangun lagi. Dia udah cerita sedihnya dari sampai ditinggal sendiri tadi itu kan. Jadi kita sama Aji juga ada satu lagi Hari ya. Ya salah. Tiga berempat. Ayo gimana kita bangun lagi nih. Gitu. Jadi perlahan lagi, mulai lagi dari nol. Kita yakin bisa sih, karena mindset kita Aerox ini motor booming lah. Iya betul. Jadi pemakainya banyak kalangan anak muda ya. Jadi gampang gimana caranya biar supaya kita bisa bangkit lagi, naikin member lagi. Ya itu disitulah kita harus pulang. Jadi dari yang 50 salah satu sampai akhirnya Om juga ditarik baru. Tapi jujur ya, kalau ternyata kondisinya cuma inilah orangnya. Akhirnya di situ dibangun lagi tentang yuk kita bangun lagi. Karena memang Aerox kalau dilihat dari modelnya, Aerox itu motor sport dan pasti anak muda banget gitu ya. Jadi sporty banget ya. Jadi sporty. Dibawa santai kurang enak, dibawa kencang tapi kita kurang gitu kan. Nah terus setelah akhirnya berempat itu, adakah cerita-cerita yang seperti apa lagi? Banyak. Jadi ketika berempat itu kita mengkonsepsi sebenarnya sama Omel itu ini gimana caranya biar supaya Archie Depok ini kita bisa bangkit lagi. Itu yang pertama tujuan kita motivasinya. Terus gimana caranya biar supaya kita bisa ikut ambil apa istilahnya join dalam nasional skupnya ya kan. Justru kan harus banyak member nih kita tarikin. Pertama kita mainnya dari Facebook. Dari Facebook ini orang-orang member Facebook nih waktu itu. Belum main IG ya? Belum. Berarti era itu belum ada IG, belum ada TikTok lah ya. IG udah ada, cuma kurang. Pokoknya masih the bestnya adalah Facebook ya. Nah banyak juga komunitas dibentuk berangkatnya dari Facebook itu juga ya. Itu terus Ini mau Adi kan ngangkut. belum kayak spesial ini. Lagi mikir kayaknya. Bersambung. Agak ini juga kemarin waktu gabung kan memang jadi kemana-mana tuh berdua memang sama Omel ini
ke acara-acaranya aksi itu berdua. Karena ya nemenin salah satunya beliau ini, ya kan? Jalan ke sini, jalan ke Bandung, mana ayo, pokoknya ayo. Berarti rombongan dari Jakarta banyak lah. Iya, Ya kan? Cuma Cuma tiga. motor pada beda-beda pas ke acara cuma berdua doang. Ya lambat laun ya masuk kan satu-satu, mulai dari Facebook itu kan direkrut, ayo kopdar, ya kan. Sampai sekarang totalnya Ya kurang dari 10. Enggak lah. Oh enggak. Ada 19. 19 Baru ya. naik sih dari 30, 40 lagi. Oh, gitu ya. Belum masuk. Jadi kalau yang sebenarnya bahwa beberapa ini inilah yang memang menganut bahwa kualitas klub itu penting juga akhirnya dari tadi 30-an sekian turun ke 19. Seleksi alam lah ya. Seleksi alam. Jadi emang nggak semua orang bisa kayak nyaman lama. Betul. Jadi di klub itu kan memang rata-rata per chapter itu punya budaya masing-masing. Jadi kita masuk ke budaya misalkan di chapter Jakarta nggak akan masuk. Depok punya budayanya sendiri. Iya. Gitu. Depok pun punya budayanya sendiri. Punya kulturnya masing-masing. Kulturnya Tapi masing-masing. kalau pas lagi misalnya ada Jadi acara satu. ngumpul bareng itu berbaur aja. Berbaur. Oh. Makanya ada tim itu pantang pulang sebelum kenyang. Oh. Berarti yang masuk Depok harus itu ya. Iya. Bisa apa ya? Bisa ikut dengan slogan itu. Bisa terima. Jadi kalau yang diet mending jangan ya. Bisa malu. Jadi kalau sobat yang tankinya agak minimalis, Kalau kayak cuma 1-2 liter jangan. Karena kalau udah Depok bilang Depok mau berkunjung nih ke sini, yang sana pasti tamunya mikir, waduh ini berapa orang yang datang nih? Dia kan dia bawa rombongan. Itu ada ceritanya juga. itu gimana berangkat maksudnya tadi si Runda ada ceritanya. Jadi awalnya sih kita sering gabut ya istilahnya tuh gabut ke Sukabumi gitu kan. Dan dari Sukabumi juga welcome kan sama kita kan. Kebetulan juga ada teman saya juga di sana kan dari komunitas yang lama. Ketemu juga di situ saya hello. Lama-lama nih chapter lain ikut nih seperti Tangerang gitu kan. Ada beberapa yang Jakarta juga. Gabutnya bareng. Ya akhirnya kita membentuk lah nih namanya touring gabut bareng kan. Nah di situ karena sering berkunjung dari Sukabumi kita lanjut ke Cianjur kemana ke Bandung segala macam sampai kita PSBB aja kita keliling Jabar. Dari kita Jangan ditiru, yang itu jangan ditiru. ya, kita ziarah kesepuhan kan di Cianjur. Akhirnya kita keliling tuh. Tapi ada religinya juga. Ada religinya. Gabut itu udah kayak kebutuhan. Kalau orang demo gara-gara PSBB nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa nyari duit, jadi nggak bisa gabut ya. Bisa gabut, malah stres ya. Dan dari situ lah terbentuk mungkin Depok ini terkenal solidnya karena kita kemana-mana bersama lah jalan bareng. Itu juga Satu mau jalan, jangan jalan. iya, kita merangkul chapter lain juga walaupun kita membernya dikit ya. Tapi efektif lah gitu ya. Betul. Daripada banyak tapi ya Biasa sama sih. aja ya. Sama aja ya. Jadi, kita pola pikirnya ini masih bisa disatuin gitu. Frekuensinya bisa disamain gitu ya. Slogannya sama. Slogannya Bentuknya gampang. Langsung pulang sebetulnya. Jadi orang-orang yang lapar terus yang masuk. Ya intinya kita buat kebersamaannya itu. Tapi kalau dari chapter lain datang siap peralatan yang sama. Oh, siap. Iya, tapi kebanyakan Kita orang orang. Jakarta sebenarnya. Oh. Dia orang Bogor, dari Jakarta. Agak aneh kan unik di Depok nih. Iya. Gitu. Member-membernya datang. ya rata-rata ya nggak tinggal di Depok. Iya bukan warga Depok. Tapi lebih nyaman ke Depok. Oh. Jadi harmonisnya dapet, Iya. seru-seruannya juga dapet di Depok. Jadi dengan membernya yang memang aja ya, kekompakannya, keakrabannya itu yang lebih penting dibangun ya, persamaan tentang melihat klub itu seperti apa, menjalani klub itu. Dikit tapi solid ya. Betul, sobat ya tambahin. Jadi bahwa klub itu kalau di Depok banyak hal yang dipertimbangkan. Jadi bukan hanya sekedar memulai, tapi kebersamaan pola pikir bahwa klub itu harus dibangun untuk menjadi lebih baik. Dan gabut itu Om nggak selamanya pro orangnya nih, yang member lain, ada juga yang kontra. Dan disitulah seleksi alam dimulai. Masalah touring-touring gabut gitu. Iya betul, antara kita yang suka
bolang lah gabung gitu kan kemana-mana. Ada yang cuma ya di sini aja, di Depoknya aja gitu kan. Nah di situ mulailah ada ya seleksi alam lah kita nilainya. Tapi kalau penilaian dari Depok sendiri, Depok, apakah itu bermasalah gitu kan? Atau orang-orang yang nggak suka touring malah membuat itu jadi masalah? Apakah memang harus ada kewajiban untuk touring? Enggak. Itu sebenarnya kan keinginan dari pribadi awalnya kan kita mau jalan terus kita ajak teman ternyata ada sefrekuensi akhirnya mau gitu kan jalan bareng. Nah, yang nggak jalan nih Ada memprovokasi. Oh. Iya. Woi, yang sono. Berarti ya memang klub motor, ya kan anak motor ya. Anak motor yang identiknya dengan touring. Iya. Pasti kan begitu ya. Iya. Jadi kalau ini motor masuk klub nggak touring, obter jarak di laut aja. Iya loh kan. Iya. Naik motor itu sesuatu hal yang gawang. Artinya sendiri sudah siapkan itu secara nasional. Jadi tadi bilang berjalan kemanapun, selagi memang sudah chapter, maka persaudaraan kan nambah juga. Saya merasakan sudah keliling Indonesia walaupun tugasnya dari kantor, tapi ketika saya berkunjung ke chapter tujuan misalkan Padang, Lombok segala macam, itu mereka welcome banget sama kita. Akhirnya kan karena sekarang media sosial ini banyak banget kan, mereka lihat dari media sosial kita sering sharing di situ kan, sering post, mereka tahu Depok seperti ini. Ada member dari Lombok juga, ya Om Jos kalau nonton ini ya dia juga akhirnya saya kerjain tuh, dia cuma tujuannya ke Jogja. Oh, ya. tapi akhirnya ke Depok. Akhirnya ke Depok. Akhirnya dari Nyuliknya dari ke bengkel itu nyulik. Iya. Dari Dari udah nyampe Depok saya ajak lagi ke Tangerang, ke Cilegon, ujungnya di Cilegon. Jadi bahwa setiap perjalanan itu pasti punya momentum ya. Ya, Makanya kan betul. sebuah klub itu ya itu touring ya. Kalau touring itu apa bahasanya gabut tadi dipermasalahkan kan menurut saya agak aneh sih. Iya. Maksudnya ya kalau lu belum bisa gabung ya udah nggak apa-apa. Jangan masalah. Masih dong kayaknya kan di Indonesia misalnya nggak bisa ikut dia bilang nggak bisa ikut. Iya. Lu jangan gitu. Sebenarnya Karena kalau namanya kita jalan-jalan di motor, kita gabung, ya pasti harapannya adalah touring. Kalau nggak touring, lu ngapain gabung? Cuma kopdar-kopdar doang, paling kayak San Mori ya. Tapi itu kan cuma rute-rute dekat doang loh. Kalau misalnya jalan misalnya ke tadi ya Jogja atau apa, itu kan sesuatu hal yang berbeda ya. Tuh indahnya klub ya di situ, makanya kenapa tadi di awal bahwa klub ini didesain sedemikian rupa untuk membuat semua anggotanya nyaman. Bayangin kalau sama komunitas ya, kalau komunitas itu berarti kan nyebrang wilayah udah nggak temen dong berarti. Iya. Iya, Iya, ketemu sama orang lain. Iya kan udah Kemasannya mungkin lebih ke ya biker. Iya, Bikers. bikers all jadi. Iya. Nah, berarti kan hanya sebatas ya karena dia bikers saja. Ya. Berarti kan hal itu baru bisa ketemu orang-orang yang hobi nggak mau sebuah organisasi, tapi dia suka touring sendiri atau apa. Solo riding. Ya, Solo ya riding. selain arti juga saya di bikers lain ya tetap ada pertemuan juga Betul, ya. ya. Ketika Ya, saya biasanya kunjungan. kalaupun gitu ya anak motor ya. Kalaupun beda apa ya? Beda motor Iya. mungkin beda komunitas, beda klub, tapi masih bisa disambut. Betul. Ya. Saya merasakan waktu saya di Dompu terus ke Bima, ya itu disambut juga orang sana. Itu yang saya rasa, oh ini ya saya rasa masuk klub itu seperti ini. Positifnya lah. Positif. Keuntungannya lah. Jadi kita nggak ngelihat tuh Apa orangnya pengendara siapa. Iya. Kayak contoh waktu kita jalan ke Lombok kemarin pas MotoGP Mandalika kan. Oh ya? Iya. Enggak dong. Mandalika. Malam-malam ya kira-kira. Ini kayaknya ini. Itu merchandise-nya ini. Oh iya. Sekitar jam Kalau 2 ini pagi lah. Iya. Jam 2 pagi kita JPX. jalan ke arah sirkuit itu ada motor Vespa di pinggir jalan berdua dia. Itu nggak ada orang. Panjang jalan itu nggak ada orang, cuma kita doang yang lewat. Kita udah lewat nih, kita lewat set naik lagi balik. Oh. Kita tanya kenapa kehabisan bensin, motor Vespa kita stut. Ada yang solidnya sampai sekarang, jadi ceritain yang sama Rexi. Oh iya. Nah itu juga kan kita beda klub nih. Iya. Beda klub, kita ketemu di Surabaya di apa namanya pelabuhan. Dia bingung kan mau kemana kan.
gue ikut arti aja boleh nggak? Boleh, silakan ya kan. Kita kan nggak ini orang ya kan. Akhirnya kita ajak ke tempat teman-teman kita yang di Lombok, ya kan. Jadi dia ikut sama kita sampai ke situ. Namanya Om Bala. Jadi kaos Arif. Om Arif. Iya, Om Arif dari Balat Rider. Nah, ini kaosnya nih. Ini kaosnya produksinya Bentukan dari dia. Oh. Ya, jadi kalau Jadi berteman sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat di jalan itu orangnya biasa-biasa aja, kita jangan melihat seperti itu. Tapi Ya. ketika kita sowan ke rumahnya langsung. Nah, saya sama Hendra, sama Om Sarif langsung kunjungan ke sana. Jadi punya garment yang lumayan besar Konveksi, lah, konveksi. konveksi. Nah, jadi karyawannya juga banyak. Ini salah satu kaosnya nih kita bikin di sana. Oke, nanti kita promosi di sini ya. Dan linknya kita share karena beliau termasuk juga yang support Arci ya. Betul. Jadi yang support Arci saya akan komunikasikan. Gubernur Jawa Barat juga bikin dia karyawan. Gitu. Jadi klub itu banyak manfaat yang bisa Betul. dapat ya. Iya. Jadi kalau kita Asalnya kita yang pas. Iya. Ya, betul betul itu itu. ya. Betul. Jadi seleksi alamnya itu akan Iya. banyak ya. Maksudnya komunitas itu banyak, tapi kadang ya itu tadi kayak kesembrautan itu kadang masih banyak. Iya. Atau kayak ada pembiaran, membernya ngelakuin hal atau pakai Betul. mabok lah contohnya, Oh. kan bawa motornya ngasal gitu. Tapi alhamdulillah apa yang saya ketemu di sini kita jalurnya positif sih Om. Maksudnya yang kayak obat-obatan dan rumah itu kita nggak ada. Nggak ada. Oke, buat orang luar sana, Arci pilihan terbaik saat ini. Untuk komunitas buat anaknya. Sangat keras. Iya. Gitu ya. Di ADRT juga. Ada ya, jadi itu yang membedakan ya. Jadi untuk orang tua di sana, kalau nonton video ini nggak usah khawatir juga, tapi pilihkan klub-klub yang memang sudah ada legalitasnya. Ya, yang hobi motor. Yang hobi motor, terus juga memang kita ya, referensinya itu banyak ilmu juga yang didapat ya. Jadi kita bukan hanya touring aja Om. Kita sekarang ini namanya ada lagi Arci Racing. Oh, Yang hobi racing bisa bareng. Diwadahi lah. Bisa wadahi ada. Suka balap. Bisa disentuh. Yang suka balap, yang suka ngoprek, kita bukan cuma di jalanan, jangan di jalanan, tapi kita sediain sirkuitnya ya. Ya. Jadi balapan di tempat yang tepat ya. Tempatnya. Jangan tegar-tegar di jalan ya. gitu. Iya, kita nyediain ya fasilitas nih kita nanti Lengkap. bareng lah. Nanti di tanggal 25 Oktober kita di Subang latihan ya. Oh, Ya. oke. 25 Oktober tahun ini ya. Iya. 25 Oktober tahun ini Arci ada acara untuk yang doyan balap di Subang. Udah gabung. Biar nggak ketinggalan Ini momen-momennya. mumpung nih, tadi kan banyak kegiatan ya. Iya. Waktu itu banyak kita. Kayak yang kegiatan rutinnya apa sih? Nah, kegiatan rutin di apa ya? ADC-nya lah, ADC lah ya. Ya kalau kegiatan rutin sih yang pasti pertama itu kopdar ya. Nah, udah Kopdar, kopi darat, kopi darat itu memang biasa kita dalam satu bulan itu 2 kali. Oh, 2 kali. sebulan itu 2 kali. Sebulan itu 2 kali. Karena Oke. di sini kan kita juga menilai ada beberapa penilaian untuk menyaring anggota-anggota baru yang masuk. Gitu. Jadi kita ada poin yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Tentunya salah satunya harus ikut kopdar yang tadi. Kopdar wajib sebulan 2 kali. Nah setelah kopdar yang pasti wajibnya kita ada yang namanya touring. Touringnya itu memang touring wajib. Gitu. Jadi touring wajib yang memang kita agendakan jauh-jauh hari, kita udah tentukan kan biasanya dalam 1 tahun nih dalam berapa itu Berapa kali? setahun itu 2 kali gitu. Oh. Nah sisanya yang mungkin teman-teman lebih hobi touring Touring, destinasi yang kota tadi ada namanya Oh, touring gabung. touring gabung. Nah, kalau itu kan ya silakan siapa aja gitu. Mungkin di luar kegiatan resmi ya? ya, resmi ya. resminya ya. Berarti mungkin ada orang-orang yang pengen dapat apa ya namanya pengakuan sah menjadi anggota tapi nggak mau touring mungkin ya. Ada. Jadi akhirnya ya tadi yang gabut-gabut dikomplainin ya kan? Iya. Padahal ya kalau mau jadi itu kan sebuah aturan ya, kita mau dapat sesuatu label tadi ID lah ya, NRA tadi itu ya itu penuhin kan simpel aja ya. Iya. Nggak menuhin jangan komplain dong gitu Iya, ya. betul. Jadi untuk yang mau gabung ya ADRT-nya dengerin dulu gitu ya. Baca dulu. Iya, ya, jangan masuk, Iya, baru ini berharap Rasa terjebak. iya, nanti berharap, wih, gua udah sebulan nih, udah bulan mana stiker resminya? Oh, itu ada Oh, itu ada ya? Ini salah satunya nih. Ini ya? Ini ya panjang ceritanya. Setiap hari. Enggak. Setiap hari nanya. Ya,
Negara gua mana? Nanti Ada kulit nih. Sampai suruh ke Lampung. Iya. Iya. Karena kan kalau itu akhirnya karena menurut saya itu menjadi satu hal yang penting kan. Artinya bahwa kita tidak hanya mencari sebuah pabrik yang banyak. Kalau kita tempelin label semuanya kan membawa reputasi nama ya. Betul kan? Ada di jalan, harus gimana? Berarti sobat nggak segampang itu juga dapetin sesuatu hal yang ya pasti butuh perjuangan ya. Ngumpulin poin. Poin. Oh, ini poin ya. Ya kalau di Depok ini poin sistem. Jadi tiap chapter berbeda-beda. Oh, punya penilaian. Iya. Dan itu dibolehkan. Bolehkan ya. Jadi Tiap chapter punya aturan Iya, pedoman. Pedomannya sendiri-sendiri. Jadi ada ADRT nasional, ada ADRT chapter ada. oh, oke. Jadi turunannya ya. Ya, bedakan kecapnya sih sebenarnya. Oh, gitu. Kalau NRA itu kan kecap lebih melihat sosok orangnya kan. Iya. Ini orang kita apa Ya. loyalitasnya ya. Ini contoh kayak Tempel. gini nih, contoh loyalitasnya nih. Habis ditempel hilang. Itu benar bro. Lu kalau komunitas, kalau masuk klub cuma ngambil stiker habis itu lu kabur, lu salah bro. ketukar cutting stiker aja. Iya, karena kan banyak hal yang Ada hilang. juga yang nekat sampai kayak gitu ada juga. Ada ya? Ada. Saking inginnya disebut Archie. anak klub gitu. Ya, Bikin sendiri. bikin sendiri. Udah ini Dan itu hati-hati guys, kita kan udah terdaftar ya di Majelis Hakim atas kekayaan. Jadi bisa Gua ditutup, Pak? bisa. Nah, kita bisa pidanakan. Jadi hati-hati nggak sembarangan. Karena proses merchandise gitu tuh. Bang, yang buat merchandise klub ya tolong dong hargain yang sudah punya legalnya. Jadi jangan sembarangan juga karena yang di sini mereka berjuang untuk mendapatkan sebuah penghargaan tadi itu ya. Gitu. Jadi kalau masuk klub, kalau dapat apa sih namanya ID-nya, emblemnya itu hanya bagian kecil saja sebenarnya. Bukan itu poinnya. Poinnya banyak hal yang lebih besar lagi bisa didapat. Contoh tadi sempat dibahas bisa ke Mandalika, betul? Ya itu kan sesuatu hal yang nggak mudah. Sebuah klub diundang dan datang ke Mandalika. Berarti undangan resmi dari ada sponsor, Ada sponsornya. Cuman nggak bisa masuk. Ya, karena penuh. Ya, NDM tapi sudah nyampe di sisi sana gitu ya. Jadi dari klub itu juga bisa masuk sponsor. Ya kapan lagi touring disponsorin ya? Iya, berarti. Nah, ini kita bahas tentang member-member yang pengen cepat dapat ID-nya. Saya tahu proses. Iya, saya belum masuk. Ternyata ada hal yang sangat spektakuler supaya di luar sana ngerti bahwa ini harus dilalui. Tapi ngomong Adit ceritain dulu dari awal sebelum. Ya, dari awal tuh, jangan sampai penjabat humasnya. Humas kan Jadi, galak kan. Awal saya masuk di Arci itu saya masuk di Arci Jakarta. Oh, Ya. awal masuknya di Arci Jakarta. Arci Jakarta. Chapter Jakarta. Oh bisa pindah-pindah gitu bisa? Nah itu dia jalur khusus. Oh, nanti Orang dalam. Bisa orang Iya. Awalnya di Arci Jakarta saya di situ dapat 2 bulan. Lalu saya keluar di Arci Jakarta masuk ke Depok. Oh, Arci Jakarta 2 bulan. Habis itu keluar pindah ke Arci Depok. Tapi itu saya keluar belum jadi member, hanya prospek. Oh, masih prospek Calon, aja. ya. Masih calon. Jadi Di Jakarta masih masih calon. calon gitu. Oke. Nah, di Depok itu ya seperti Om Sarif bilang, saya selalu menanyakan NRA ya kan. Dan kebetulan saya di Arci Depok poin sudah dapat. Suka ikut acara waktu itu kemana ke Sawarna ya Om ya. Saya langsung diangkat, dimasukin ke member suruh regis. Oh, Itu baru regis. baru regis ya? Iya. Setelah regis masih ada lagi. Masih ada tahapan. Tahapan Masih ada lagi. tahapan. Oh, itu yang nggak diketahui makanya tanya ya. Paling gigih. Saya jalan sama Om Sarif, sama Om Berry, dia pada pakai jaket Arci, saya enggak kan. Oh, Iya. Iya. Pakai jaketnya, saya bilang, kata dia, oh nggak bisa, karena belum dapat NRA kan. Kata dia gitu. Oh, jadi jaket itu keluar kalau sudah memiliki NRA. Kalaupun kualifikasinya sudah masuk, belum tentu semena-mena langsung kasih langsung Betul. semuanya. Betul. Oh, jadi
jadi lebih selektif. Jadi itu sobat Jadi kasih makanya sound sedih ini. kuantitinya akan sulit untuk banyak, Iya. tapi dengan sedikit efektif. Betul. Ya. Jadi kekompakannya lebih benar-benar strong dong. Bukan sekedar member saya ada 300 sekian, cuman stiker ID-nya gampang disebar gitu kan, jadi repot juga ya. Tapi kenapa nggak keluar? Kenapa nggak? Kan udah lama nih prosesnya. Kan ya kelihatannya kan mungkin ngincer banget nih NRA. Termasuknya nggak lama sih, cuma berapa bulan ya Rip? Di Depok. Tapi nanyanya tiap hari. 3 bulan lah ada. Itu 3 bulan 30 hari. Jamnya Sehari bisa 3-4 kali lah dia. Oh, karena ada sesuatu yang Iya, Alasannya kenapa? Kayak ditahan gitu Nah, apa? kan kita juga sebelum dia masuk ke Depok itu kan kita kan dapat info dulu dari ketuanya Jakarta. Kita dapat info ada nih. sounding yang mirip-mirip. Cuman memang beliau ini jalurnya khusus lewat founder. Nomor berapa foundernya di Pro? Berapa ya? 5 ya? 5. Oh. Lewat founder. Nah, foundernya itu nelfon saya. Ini member potensial nih. Sayang kalau misalkan lepas. Di Depok aja dulu gitu. Dititipin lah. Dititipin dulu di Depok. Jaringan. Kalau dari ketuanya yang Jakarta sih bilang ya nggak usah lah karena ini udah melanggar aturan di Jakarta kayak gini-gini. Tapi kayak waktu itu saya punya pertimbangan sendiri. Makanya waktu beliau ini minta setiap hari nanyain jam kerja, NRA gua udah turun belum? NRA gua udah ada belum? Jadi beliau punya posisi yang kurang baik di Jakarta, tapi di Depok beliau bisa Potensinya keluar. Jadi ya tadi bilang ya bahwa setiap wilayah punya masing-masing adatnya masing-masing. Berarti udah berapa tahun dia di sini? Di ADV ini saya jalan 2 tahun. Di Depok ya? Di Depok. Iya. Itu kan 2 bulan juga. Jalan beda ya. Iya, 2 bulan terus 2 tahun. Berarti udah lebih dari 2 tahun mungkin agak. Itu saking capeknya setiap hari ditanyain om, setiap hari NRA. Akhirnya kalau waktu itu ada perjalanan Arci nasional itu ke Sabang 0 km Aceh kan. Nah kita pengen ikut nih jalan-jalan nemenin sampai Lampung. Akhirnya kita iniin aja ya udah kalau misalkan memang mau ya itu orang hitung berapa semua biayain. Jahat ya. Tapi jangan sanggup. Berarti kan loyalitasnya loyalitasnya nggak perlu Loyalitasnya tinggi diragukan. tadi ya. Berarti ini tinggal nunggu momen lah. Bagus ya, kita tunggu kerja doang sebetulnya nih. Kita tiket kapal, makan siang semuanya dibiayai oleh beliau. Yang Jakarta. Bisa lah. Jadi ya alhamdulillah sih Om, kita ketemu Om Hadi. Jadi potensinya besar, semangatnya di Arci itu besar. Walaupun dia udah berapa kali ganti motor, dia tetap masih di Arci. Tetap jiwanya tetap di Jiwanya. Jadi kalaupun udah gabung nih prospek, jadi misalnya motornya dijual atau apa, ganti motor lain tetap bisa. Kalau prospek enggak. Kalau prospeknya enggak. Harus Terus berani adu. Motornya enggak, dia sudah beredaran, motornya dijual nggak masalah. Seperti saya sekarang pakai Beat nih. Nah, Motor Itu sensornya mahal. kalau ini kan Yamaha, Jadi dia di- pakainya ya Honda. Jadi di kita tuh memang waktu pertama itu kita menanamkan persaudaraan itu bukan hanya sekedar dari motor. aja. Jadi kalau misalkan motornya udah ganti, persaudaraannya udah selesai, wah itu. Oh kayak iya, perang kan ini. ada beberapa kan yang kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak gue udah malas lah, karena gue udah ganti motor apa. Ya, karena ada putus. Kalau di Aceh nggak ada istilah itu berarti. Tergantung chapternya. Oh, chapter yang tadi ya. Ya, kalau di chapter lain mungkin ketika nggak Jadi, ada kendaraannya udah dekat. Mungkin ada yang punya peraturan seperti itu. Tapi Jadi- kalau untuk di Depok ini sendiri itu nggak ada motor pun, ya lu gabung aja asal lu registrasi. Betul. Ya pasti tidak bertentangan dengan ADRT Betul. nasional. Oh. Tapi syarat utama untuk masuk Arci Masuknya tetap tetap harus Aero. menggunakan aero. Iya. Setelah jadi anggota resmi, ya istilahnya motornya ditarik leasing atau apa Macam. sudah sah. Intinya dia sudah dapat NRA-nya, dia sudah regis, ternyata ada sesuatu hal yang terjadi pun tidak menggugurkan keanggotaannya. Tidak, tidak. Berarti ini mungkin yang di jalan tuh kayak motornya Beat, jaketnya Yamaha.
jadi saya ada cerita Om. Jadi di komunitas saya yang lama, X-Ride, saya banyak teman juga kan di situ. Akhirnya salah satu orang nih kita anjurkan karena dia punya integritas lah dalam sepeda motor gitu kan, bisa oprek segala macam. Kita sarankan untuk buka bengkel walaupun masih rumahan kan. Nah, terus dari mulai teman X-Ride akhirnya saya gabung ke Archie di Aerox ini, teman-teman juga akhirnya saya kirim ya ke sosok ini. Jadi nama bengkelnya Baper, Om Herman. Jadi disitulah kita ya tahu, jadi bukan cuma Aerox saja, bukan cuma Archie. Di sini kita bisa kumpul bareng loh, gitu kan, dari motor apa aja bisa gitu kan. Jadi benar bagi-bagi rezeki ya. Iya. Ganti konversi. Iya, betul. Iya. Betul. Kami sukses. Kalau dibilang Ada lagi yang marketingnya Archie Depok aja ini. Iya, jadi ada somai juga kan, somai somai. Iya, yang di sini nih gitu kan. Oh ya, yang di sini, lihat sini ya. Ya, itu member kita juga. Setiap tamu yang datang ke Depok diarahin di sana. Ya, kalau bengkel ada chapter lain yang mau mogok atau crash kecelakaan, kita arahin ke bawah gitu. Karena memang bukannya saya nggak ada cari keuntungan di sini ya. Jadi kita sama-sama Karena bisa nikmati ya, ya. menikmati bersama gitu kan. Karena relasi tadi ya. Iya, betul. Jadi dia ini juga orang yang rekomen, akhirnya anak-anak juga yang menilai sendiri. Saya hanya, oh ini loh, saya pernah kesini Fasilitas aja ya, ya. betul. Dengan kemampuan skill dia, ya tunjukkanlah. Jadi akhirnya anak-anak sampai sekarang ke dia. Jadi banyak hal ya yang Betul. diarti dari yang Iya. sampai yang S2, 3, akhirnya sekarang kurang lebih 15 pun Ya. kekompakan itu tetap Masih. yang dijaga ya. Betul. Jadi itu yang sangat Iya. spesial. Berarti untuk si Eno udah keluar semuanya. Kameranya sudah ada. Udah. Dan kita Akhirnya 2 tahun ya. Archie Depok itu dipandang sama Yamaha Pusat. Kalau ada acara Archie Depok, Depok yang dipandang. menjadi prioritasnya. Ya, betul. Karena secara histori, secara kekeluargaannya juga dapat ya, secara promosi Yamaha juga dapat sih, karena di saat nanti kamu pakai motor lain tiba-tiba kan ada rasa nanti ke depannya beli Aerox lagi ya, dia tidak masuk lagi kan, bukan masuk lagi sih, ya udah tinggal join aja karena tidak ada perubahan yang gimana. Sedih juga ya kalau udah dapat tiba-tiba, oh ya sorry lu gak bisa gabung lagi, motor lu udah beda, orang kayaknya wih, perjuangan gue bro, tahun gitu kan. Jadi ya di Depok itu benar-benar dihilangkan karena tidak melanggar satu tadi ketentuan ADART-nya ya. Jadi ya udah lu saat ini lagi punya motor itu nggak akan membatasi pergaulan lah ya. Pertemanan tadi itu nggak dapat. Tuh sobat, jadi BAC ini benar-benar khususnya chapter Depok sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bicara kekeluargaannya, bicara saling support satu sama lain. Di saat rekan-rekannya mengalami sesuatu yang misalnya motor sampai berganti, mereka tidak tinggalkan, tapi mereka tetap jaga dan tetap lakukan top. Jadi jangan sepelekan yang anggotanya cuma dikit. Belum tentu sobat di luar sana anggotanya banyak, belum tentu bisa seperti Archie. Oke? Jadi untuk sobat yang lagi nyari-nyari motor, udah Aerox aja. Gabungnya ke Archie Depok gitu ya. Tapi seleksinya ketat bro. Kalau cuma kopdar biasa, ya pikir ulang lah gitu ya. Dari komunitas atau yang memang lebih ringan. Cuman pengen nongkrong-nongkrong, Ya. kopi, jangan mendingan. Kalau Kalau buat mental ya. tapi harus kuat mentalnya. Iya. Karena kalau di apa ya, dunia motor kali ya. Bukan DM, dunia motor. Sensor. Jadi kayak ya mungkin kayak bully atau apa sih namanya? Bukan bully kan ya, tapi kayak lebih bercandanya Iya. ekstrim. Bukan, kalau bully mungkin dihindari deh. Tapi kalau bercandanya yang agak ekstrim, ya mungkin berbuat mental. Jadi gini Om, kita karena udah seringnya ketemu, seringnya jalan bareng, itu udah kayak keluarga sendiri. Jadi kita Iya. tahu karakternya Iya, masing-masing. udah nggak ada baper kita mau bilang bercanda kayak gimana juga udah mengalir aja. Jadi udah tahu ya, oh dia lagi nggak on nih, kayak ini, tapi sebenarnya itu cuma di mulut doang. Iya. Cuma nggak gitu ya. Tapi orang kadang menilainya yang Yang nggak di tahu luar. kita, Iya. ya itu mungkin agak berlebihan apa? Karena Agak kita tahu iya. karakter kita di dalamnya udah seperti apa, kita nggak tahu. Baru nggak fisiknya langsung dikirim ke dalamnya ya. Iya. Kalau paling tahu.
Jadi harus ditarik. Oh iya, sobat, kemarin juga Premium Sembilan Entertainment mendapat kesempatan hadir di acara Perdana atau apa yang di Depok. Oh, itu musyawarah Musrek ya? Musrek. Nanti juga kita akan tampilkan video-video di Musreknya. Jadi klub ini benar-benar menjaga aturan yang telah dibuat. Atau ada yang mau menyampaikan tentang Musrek kemarin? Seperti apa? Itu musrek itu apa gitu. Terus kayak apa ya, kegiatannya apa sih, tujuannya apa, terus apa kayak itu pergantian pengurus seperti kayak ketua gitu. Ya, jadi kalau di chapter kan tadi namanya musyawarah chapter. Nah, musca. Nah, musrek ini itu musyawarah regional. Jadi khususnya di regional Jawa Barat ini kan ada di arti itu ada 13 chapter. Ya, salah satunya itu Depok. Ya, Depok itu jadi dinaungi. Jadi selain dari nasional, di bawahnya lagi itu ada yang namanya regional. Secara yang ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu masih. Nah, kemarin itu jadi eventnya memang di Musrek ini memilih ketua regional yang baru. Jawa Barat. Ya, dan kemarin hasilnya yang terpilih dari Arci Purwakarta. Dari Purwakarta sebagai ketua regional yang baru. Dan itu memang ya agenda yang memang resmi, ya rutin sudah 2 tahun sekali. Sama kayak Sama seperti Cuma beda bulan atau bulan Ya, aja beda. ya. Tapi setiap 2 tahun dilakukan itu ya. Nah, Jadi yang di Purwakarta selamat untuk menjadi apa namanya? Ketua regional Jawa Barat. jadi ya di situ memang fungsi ya dari fungsi tadi, selain kita masuk klub motor ini memang kita belajar berorganisasi ya. Jadi dari yang mulai kecil secara chapter, nanti bisa naik lagi ke regional sampai ke nasional seperti itu. Jadi step-stepnya ada ya. Step-stepnya ada. kayak pemerintahan loh. Betul. Itu memang seperti itu. Jangan salah juga Om. Jadi Omel ini walaupun kita Depoknya kecil, tapi Omel ini sangat segani lah di nasional. Kalau yang secara resmi yang hanya bisa dibeli oleh anggota yang sudah ber-NRA itu hanya bentuknya PDH sama jaket. Hanya itu Hanya itu saja. Dari nasional. Itu dari nasional. Dan nggak boleh orang luar pakai. Dan nggak boleh orang Jadi luar. kalau ini, kalaupun dia tidak tergabung di komunitas itu, dia sebagai simpatisan, dia juga bisa dong miliki kaosnya. Nanti kita kasih tahu linknya di mana kalau ada yang tertarik. Tapi Om saya tambahin, kalau yang betul-betul asli itu ada logo ininya nih. Kita sudah didaftarkan di Dirjen DJKI itu labelnya ini. Jadi kalau yang beli baju Arci pasti ya. Nah di online itu masih banyak itu yang logo Arci tanpa seizin pengurus nasional itu. Dan nggak ada yang luput tadi. Iya. Ya. Ini udah pasti di sebelah kiri bawah. Kalau nggak ada ini berarti bodoh. Bodoh. Dipastikan bodoh. Jangan ya, jadi kalau harus juga beli merchandise yang memang originalnya. Nanti kita akan sampaikan linknya kalau memang tertarik ya. Saudara benar-benar dapatkan kaosnya originalnya Arci. Ya. Jadi untuk pembahasan malam ini yang luar biasa, sangat spektakuler. Terus dulu buat Arcinya, keren banget. Itu ya, dia bawa ternyata saya baru tahu. Kayaknya saya bakal beli aero. Saya juga sama. Dan saya akan gabung di Depok pada Buat saya kalau bisa. Jadi banyak hal yang tadi sudah dibahas sama Jadi Jadi. kayaknya kalau ada orang dalam bisa lebih Oh. Jadi mungkin tanpa terindikasi Anda ID-nya tapi ID-nya bodoh. Cuma tulis sama kayak spidol. Jadi itu ya sahabat yang bincang-bincang kita Pod 99 dari Premium Entertainment membuat tentang sebuah klub motor. Klub motor itu banyak banget manfaatnya. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang anggap bahwa klub motor itu hanya sebagai tempat nongkrong, makan, maaf sampai narkoba dan lain di arti tidak ada sama sekali. Dan mereka lebih arah bicara tentang perjalanan, nikmatin dan
sesuatu yang bermanfaat. Jadi itu saja untuk dari tim Arci. Terima kasih banyak untuk Terima kasih lah. Terima kasih Pak. Jadi Arci ADC khususnya untuk ADC Depok. Terima kasih banget nih Pak ADC udah mau hadir kan? udah mau diajak ngobrol, diulik-ulik dikit gitu kan. Terus ya ternyata banyak informasi yang mungkin bagi orang awam komunitas motor itu ya banyak negatifnya, kayak nongkrongnya, mungkin kegiatannya lebih kayak mabok lah, gitu lah yang mungkin ditakutin orang tua. Gitu itu buat anaknya. Terus kemudian ini ada batas umur nggak sih? Syarat gabungan ini syarat gabung lah terakhir. Syarat gabungnya sih. ada. Kalau untuk umur sendiri itu tidak ada. Kebarusan yang paling muda di antara itu sekitar kepala 6 ya. Kepala 60 pernah gabung. Kepala 6. Paling Masih muda. ada itu juga masih ada. Paling muda ya. Jadi yang paling top usianya 60. Dan itu biasanya yang seperti itu dia justru yang sangat yang antusias. antusias ya. Jadi yang di Bisa. usia 60 aja Iya. mereka masih Dia yang antusias, kita yang ngeri. Berarti tadi syarat gabungnya motornya Eros, punya SIM ya? SIM, C aktif. Aktif, C aktif ya. aktif. C aktif, terus umur nggak ada batasan. Terus umurnya memang ada batasan. yang batasinnya SIM-nya tapi. Iya. Iya. Kalau ke atasnya boleh. Iya. Jadi udah punya KTP, sudah punya SIM C aktif, umur atasnya bebas, unlimited, selagi siap bawa motor. Tapi untuk soal misalkan dari komunitas lain atau klub lain untuk soal ke Arci Depok, kita mempersilakan. Tapi itu bebas. Oh iya, lokasi kopdarnya di mana? Jadi biar sekalian nanti di-share. Nanti Kalau share. ada yang lewat-lewat mungkin mau gabung kan. Oh, lokasi kopdarnya itu kita biasa rutinnya kan di hari Jumat ya. Oh, cuma malam. Itu di Jalan M Yusuf. M. Yusuf. Itu tempatnya itu di mana? depan bank yang ada di sini nih. Jadi nanti kita akan share tentang lokasi kopdarnya. Sebulan 2 kali. Ya. Sebulan dua kali setiap malam Sabtu. Betul ya? Oke, dari Arci Depoknya ada slogan atau apapun yang disampaikan. Ya slogannya apa? Slogannya. Kalau artinya ada mungkin, edisinya ada, edisinya mungkin. ada. Jawa Barat Ada. Jadi biasa kalau kita di acara biasanya kita ada 3 slogan ya. Dari nasional, regional Jawa Barat, sama dari chapternya Chapter sendiri. masing-masing. Oke. Oke, Sekarang apa dari dong? Depok. Apa dong? Nasional ya. Ayo. Slogannya apa? Dalam arti doang kan. Berarti yang pertama adalah nasional. Nasional. Jadi Nasional dulu ya, nasional, regional, chapter Depok. Oke. Slogannya. Ya, slogan itu apa? Arci Nasional. Dari kita, oleh kita, untuk Arci. Arci Regional Jawa Barat. Arci Depok Chapter. Satu rasa, satu persaudaraan. Sampai ketemu lagi di pot selanjutnya. Gas. Alas.